Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam serial mata kuliah pengantar teknologi informasi. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang keenam. Kita akan membahas mengenai pengantar jaringan komputer. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama tentang fundamental jaringan komputer. Kemudian akan kita bahas mengenai konsep-konsep yang terkait dengan internet. Kemudian beberapa penerapan tentang Internet of Things atau IoT. Dan yang terakhir adalah tentang komputasi awan ya. Oke, kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu tentang fundamental jaringan komputer. Nah, ketika kita bicara tentang sistem informasi berbasis komputer ya, salah satu komponen dari sistem informasi berbasis komputer adalah jaringan komputer ya. Jadi suatu organisasi dapat menggunakan jaringan komputer untuk berbagai macam keperluan ya, misalkan untuk berbagi perangkat keras ya, kemudian piranti lunak, basis data ya, dan tentunya digunakan untuk mengirimkan dan juga menerima berbagai macam informasi ya. Semua ini tentunya untuk digunakan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi ya dengan adanya jaringan komputer ini. Beberapa konsep dasar tentang jaringan komputer. Jadi yang pertama adalah tentang jaringan komputer yaitu suatu media komunikasi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang menghubungkan dua atau lebih sistem atau perangkat komputer ya. Nah, media komunikasi diartikan sebagai setiap bahan material yang membawa sinyal elektronik untuk mendukung komunikasi antara pengirim dan penerima. Jadi dalam suatu komunikasi ada media ya yang menghubungkan ya. Nah, kemudian jaringan komputer ada beberapa topologi ya. Jadi topologi jaringan itu adalah suatu bentuk atau struktur ya, termasuk susunan tautan komunikasi dan perangkat keras pada jaringan. Nah, ini ada beberapa topologi jaringan yang banyak digunakan ya. Yang pertama adalah star network ya, jaringan yang bentuknya menyerupai bintang ya. Jaringan ini semua dibuat di mana semua perangkat jaringan terhubung satu sama lain melalui satu perangkat pusat yang disebut node hub ya. Hub ini bisa berupa switch atau ya hub ya. Nah, ini jaringan yang banyak dipakai ya untuk saat ini ya. Kemudian ada yang disebut sebagai bus network ya. Jadi ini jaringan ketika semua perangkat itu terhubung dalam satu kabel ya, kabel yang terpusat atau suatu backbone yang berfungsi sebagai media komunikasi bersama ya. Dan yang terakhir adalah mesh network, jadi jaringan yang menggunakan beberapa titik akses untuk menghubungkan serangkaian perangkat yang dapat berkomunikasi satu sama lain untuk membentuk koneksi jaringan di area yang luas ya. Nah, ini contoh topologi jaringan. Yang pertama tadi adalah star ya. Jadi kalau star di sini beberapa perangkat dia terhubung ke dalam satu node ya. Di sini bisa menggunakan switch atau hub gitu ya. Nah, jaringan star ini yang sekarang ini banyak dipakai ya, yang digunakan ya. Ini lebih robust sifatnya ya. Jadi kalau ada kendala di salah satu perangkat, yang lain ya masih bisa berfungsi gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai bus ya. Di sini bus itu ya kabel ya. Kabel di sini disebut sebagai bus. Jadi dia perangkat-perangkat ini terhubung dalam satu jalur kabel ya yang disebut sebagai bus. Nah, ini cocok digunakan untuk suatu jaringan yang mungkin perangkatnya tidak terlalu banyak ya. Nah, di sini ketika ada jaringan ini putus ya, ini bisa mengakibatkan masalah ya di beberapa komputer ya tidak akan terhubung ya. Dan yang terakhir adalah mesh network ya. Jadi di sini banyak node yang terhubung gitu ya. Dalam satu komputer dia terhubung ke banyak node ya. Nah, tentunya ini yang lebih bagus ya dari sisi failover-nya ya. Dari sisi kalau ada kegagalan koneksi ini lebih bagus. Tapi kelemahannya ya akan lebih banyak node yang dibuat di sini, jaringannya, jalurnya akan semakin banyak, jadinya lebih membutuhkan biaya yang lebih banyak ya.
ya yang mesh network. Jadi yang paling banyak dipakai untuk saat ini untuk topologi jaringan adalah yang menggunakan skema atau topologi star ini ya. Kemudian beberapa tipe jaringan ya, ada yang pertama adalah personal area network atau PAN ya, jaringan yang mendukung interkoneksi perangkat teknologi informasi yang dekat dengan satu sama lain ya, dengan satu orang ya, satu orang. Berikutnya adalah LAN ya, local area network, jaringan yang menghubungkan sistem komputer dan perangkat dalam area yang kecil ya, seperti kantor, rumah atau beberapa lantai di dalam gedung ya. Atau bisa juga beberapa gedung yang dalam satu wilayah yang masih kecil gitu ya. Ini masih masuk kategorinya adalah LAN ya. Kemudian Metropolitan Area Network atau MAN, jadi jaringan yang menghubungkan pengguna dan komputer di area geografis yang membentang di kampus atau di kota gitu ya. Jadi ini sudah lebih besar lagi dari LAN ya. Jadi beberapa LAN yang terhubung dan memiliki wilayah geografis yang lebih luas lagi. Ini bisa dimasukkan ke dalam kategori Metropolitan Area Network ya. Jadi misalkan beberapa kampus, kalau misalkan kampus-kampus yang besar ya seperti UI, ITB ya itu sudah menerapkan Metropolitan Area Network ya. Dan dia ada beberapa gedung ya yang beberapa lokasi ya itu sudah terhubung satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah Wide Area Network, ini jaringan yang menghubungkan wilayah geografis yang lebih luas lagi ya. Jadi bisa dalam lingkup satu negara ya, misalkan satu negara ada beberapa provinsi yang terhubung, ini masuk ke kategori WAN ya. Ini contoh penerapan dari LAN ya, jadi dalam satu jaringan, misalkan dalam satu jaringan rumah yang terhubung dengan internet ya, kemudian di dalamnya ada router WiFi ya, menghubungkan beberapa perangkat. Ini masuk kategori LAN gitu ya. Kemudian Metropolitan Area Network, nah di sini ada beberapa LAN ya, ada beberapa yang mungkin terpisah dalam wilayah ya, dalam beberapa wilayah, misalkan dalam satu kota. Nah, kayak kasus untuk STIS ya, kampus STIS ya, dia masuknya ke LAN ya, walaupun kita ada beberapa gedung, tapi masih dalam satu area yang mungkin tidak terlalu luas. Nah, itu dikategorikan sebagai LAN gitu ya. Nah, ini contohnya adalah kampus-kampus yang besar ya, seperti UI ya, atau ITB itu bisa kita kategorikan ke dalam Metropolitan Area Network ya. Yang terakhir adalah Wide Area Network, di mana di sini cakupan jaringannya sudah semakin luas ya, wilayah geografisnya. Kalau sebagai contohnya adalah jaringan BPS ya, Badan Pusat Statistik, yaitu sudah terhubung dari Aceh sampai Papua ya, itu sudah bisa kita kategorikan sebagai Wide Area Network ya. Nah, dalam jaringan komputer ada yang disebut sebagai arsitektur client server ya. Jadi di sini suatu pendekatan komputasi di mana banyak platform komputer didedikasikan untuk fungsi-fungsi khusus seperti manajemen database, misalkan untuk print ya, kemudian komunikasi dan eksekusi program ya. Jadi di sini ada suatu server gitu ya yang dia memiliki mungkin layanan-layanan ya, tadi misalkan untuk database, untuk aplikasi ya. Kemudian ada klien yang terhubung dengan server ya. Jadi arsitektur ini disebut sebagai arsitektur client server ya. Jadi ada layanan di sini yang digunakan oleh berbagai macam klien ya atau user ya. Nah, kemudian dalam komunikasi data yang dalam jaringan komputer ada tadi yang disebut sebagai media transmisi ya. Jadi media transmisi ini dibagi menjadi dua, media transmisi yang menggunakan kabel dan juga nirkabel ya. Nah, media transmisi kabel ini biasa disebut juga sebagai guided ya atau bounded ya di sini ya. Jadi ini yang menggunakan kabel, jadi sinyal dikirimkan dan diarahkan, dibatasi dalam jalur sempit dengan menggunakan tautan fisik ya, yang tadi berupa kabel. Kabel yang digunakan ada 3 jenis di sini. Yang pertama adalah twisted pair ya.
Jadi ini kabelnya bentuknya adalah melilit ya, twist ya di sini. Kemudian yang kedua ada namanya coaxial kabel. Jadi ini nah twisted pair ini yang sekarang banyak dipakai ya untuk kabel-kabel misalkan dalam jaringan komputer ya, untuk UTP yang menghubungkan komputer itu yang sekarang banyak dipakai adalah yang twisted pair ya, misalkan dalam jaringan LAN gitu ya. Untuk coaxial kabel ini dia ada satu kabel utama gitu ya, kemudian ada kabel yang membungkusnya gitu ya. Nah, ini banyak digunakan misalkan untuk jalur yang ada di TV ya, dari TV ke antena itu menggunakan coaxial kabel ya. Kemudian yang terakhir adalah fiber optic cable. Nah, di sini ini serat optik ya. Ini yang lebih cepat ya daripada yang coaxial kabel dan juga twisted pair ya. Nah, ini contoh dari twisted pair. Jadi dia kabelnya bentuknya melilit ya, melilit ya, UTP dan juga ada yang unseal dan juga ada yang seal ya. Jadi yang banyak dipakai adalah yang UTP ya. Kemudian ini adalah konektornya ya untuk kabel UTP ini ya. Ini biasa disebut juga sebagai RJ45 ya. Nah, yang berikutnya tadi adalah kabel koaksial ya. Jadi ada kabel satu ya, konduktornya. Kemudian di sini dibungkus oleh beberapa lapisan ya yang digunakan untuk sebagai pelindung ya dari inferensi gelombang di sini ya. Nah, ini untuk konektornya ya. Jadi ini banyak dipakai misalkan tadi untuk antena TV ya. Ini banyak digunakan. Kemudian kabel dari VSAT ya biasanya ya. Nah, VSAT itu juga beberapa menggunakan kabel koaksial. Dan yang terakhir adalah fiber optik. Jadi ini serat fiber. Jadi ini lebih cepat ya dan juga biayanya juga lebih mahal ya. Nah, tadi kita kembali ke sini. Jadi ini beberapa kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau twisted pair ini mudah didapatkan ya. Tapi di sini ada keterbatasan ya, untuk jaraknya tidak bisa terlalu jauh ya. Beberapa artikel menyebutkan sekitar 100 meter gitu ya untuk maksimal kabelnya. Kalau lebih itu akan berkurang ya, untuk kualitas dari transmisi datanya akan berkurang gitu ya. Tapi dia lebih murah di sini ya. Nah, ini yang paling mahal yang fiber optik di sini. Ya, biasanya kalau untuk LAN itu menggunakan yang twisted pair gitu ya. Ya, kalau kasus di STIS ada 3 gedung, dalam satu gedung itu kita menggunakan twisted pair ya. Kemudian yang menghubungkan antar gedung kita menggunakan fiber optik ya, karena dia jaraknya cukup lumayan jauh lah ya, bisa sekitar 200 sampai 300 meter ya. Oke, kemudian untuk media transmisi kabel ya, ini bisa disebut juga sebagai unguided ya. Itu media yang, jadi ini harusnya unguided ya, media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan media fisik apapun ya. Jadi perantaranya adalah dengan menggunakan udara ya. Ini diantaranya ada NFC, ada Bluetooth, ada Wi-Fi dan juga microwave, gelombang mikro ya, dan ada juga radio gitu ya. Nah, beberapa konsepnya di sini ada NFC, teknologi konektivitas nirkabel jarak sangat pendek yang memungkinkan dua perangkat yang ditempatkan dalam jarak beberapa inci ya untuk pertukaran data. Jadi ini sekarang banyak digunakan untuk misalkan pembayaran ya dengan menggunakan NFC. Kemudian ada misalnya e-money ya yang digunakan menggunakan NFC. Selanjutnya ada yang namanya Wi-Fi. Jadi Wi-Fi adalah merek jaringan nirkabel yang dimiliki oleh Wi-Fi Alliance. Jadi ini semacam konsorsium gitu ya, yang terdiri dari beberapa perusahaan ya. Jadi dia melakukan semacam riset ya untuk meningkatkan interoperabilitas produk jaringan. Jadi ini dibuat suatu standar ya Wi-Fi. Jadi ketika nanti beberapa perusahaan ini dia membuat perangkat Wi-Fi ya, dia
harus memenuhi suatu standar gitu yang ditetapkan. Jadi ini contoh penggunaan dari WiFi network ya. Jadi ada suatu perangkat WiFi di sini, kemudian perangkat yang lain dia akan terhubung dengan melalui WiFi ini gitu ya. Kemudian tadi ada gelombang mikro ya, gelombang mikro ini menggunakan satelit ya. Nah, untuk perangkat keras jaringan, jadi ada beberapa perangkat di sini sebagai contoh yang banyak digunakan. Yang pertama adalah modem. Jadi modem ini digunakan untuk mengubah ya data dari bentuk digital menjadi analog dan begitu juga sebaliknya ya. Kemudian ada juga di sini misalnya ada switch ya. Jadi switch ini perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih. Kemudian ada router ya, ini digunakan untuk memforward suatu paket ya dalam satu jaringan ke jaringan yang lain ya. Kemudian untuk perangkat lunak manajemen jaringan, jadi ini dalam penggunaan jaringan komputer ada yang disebut sebagai software manajemen ya. Jadi ini digunakan untuk memantau penggunaan komputer, individu dan perangkat keras bersama ya, misalkan printer ya. Kemudian digunakan bisa juga untuk memindai suatu virus ya. Beberapa juga digunakan misalkan untuk melakukan monitoring terhadap bandwidth dalam jaringan ya. Nah, ini contohnya penggunanya misalnya ada monitoring ATM gitu ya, monitoring ATM. Jadi misalkan suatu bank dia punya banyak ATM, kemudian akan di monitoring gitu ya, bagaimana status dari ATM tersebut ya, apakah ada gangguan atau tidak gitu ya. Nah, ini software yang salah satu software yang bisa digunakan adalah Axino ya. Ini untuk monitoring ATM ya. Jadi di sini ada banyak ATM ya yang dikelola, mungkin tersebar di beberapa tempat. Kemudian ada status ATM-nya ya, apakah dia dalam kondisi yang baik ya atau layanannya terganggu gitu ya. Nah, ini dimonitor ya. Itu adalah salah satu contoh dari software piranti lunak yang digunakan untuk manajemen di dalam jaringan ya. Nah, kemudian ada yang disebut juga sebagai Mobile Device Management ya, atau MDM ya. Jadi ini perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola perangkat seluler dari jarak jauh ya. Jadi misalkan suatu perusahaan dia punya MDM ya, jadi bisa misalnya dia memanage banyak perangkat mobile ya, smartphone. Nah, kemudian ini setiap device itu dia bisa diatur ya policy-nya ya, misalnya tidak boleh menginstal aplikasi selain aplikasi yang berhubungan dengan kantor gitu. Itu bisa diatur seperti itu ya. Kemudian kalau ada update terbaru, nah nanti bisa setiap perangkatnya langsung diupdate ya dengan menggunakan software MDM ini. Jadi ini biasanya beberapa perusahaan yang dia menggunakan perangkat mobile untuk pegawainya ya. Ini dikelola dengan software yang disebut sebagai MDM ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam konsep tentang internet ya. Jadi internet di sini diartikan sebagai sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet TCP/IP ya untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia ya. Jadi ya saat ini seluruh dunia sudah terhubung dengan internet ya. Jadi perangkat kita ya, bahkan handphone kita pun juga sudah bisa gitu ya dihubungkan dengan internet ya. Oke, ya kalau kita mundur sejenak ya, jadi secara internet sebenarnya dimulai dari proyek yang disebut sebagai ARPANET ya. Jadi ini proyek yang dikerjakan oleh Departemen Pertahanan Amerika ya, jadi DoD pada tahun 1969. Jadi awalnya ARPANET ini eksperimen jaringan ya, yang dapat diandalkan dan sarana
untuk menghubungkan Departemen Pertahanan dan kontraktor penelitian militer ya. Jadi ada beberapa grup-grup penelitian yang dibiayai oleh militer. Nah, ini dihubungkan jaringannya beberapa kantor ya. Inilah project ARPANET ya. Kemudian berkembang ya, berkembang beberapa kampus terhubung juga gitu ya. Kemudian semakin luas sampai seluruh Amerika terhubung. Kemudian menghubungkan beberapa negara sampai sekarang ya, bisa semua negara terhubung ya. Jadi ini secara internet ya kurang lebihnya ya dari tahun 1969 ini adalah tadi ya ARPANET ya. Kemudian beberapa protokol ini mulai diatur ya, ada TCP/IP ya, FTP. Nah, ya awal mula booming internet adalah di era-era tahun 80-an ya. Di awal-awal 80-an, kemudian di akhir 80-an itu sudah mulai berdiri beberapa ISP ya. Ya sampai sekarang ya, seterusnya ini sudah berkembang ya. Ya saat ini mungkin sudah miliaran ya host yang terhubung ya atau sama dalam internet ya. Nah, ini bagaimana cara kita mengakses internet ya. Jadi ini bisa beberapa opsi di sini ya. Yang pertama kita bisa terhubung dengan menggunakan LAN ya. Jadi misalkan suatu jaringan LAN ya, suatu kantor dia terhubung dengan internet. Nah, apabila kita berada dalam kantor tersebut, kita menggunakan suatu komputer atau bisa juga misalkan kita menggunakan smartphone kita yang terhubung dengan WiFi ya dalam suatu LAN, ini bisa terhubung dengan internet ya. Kemudian di sini ada internet routernya ya. Nah, nanti antar jalur ini ya dia terhubung gitu. Jadi kalau misalkan kita mau terhubung atau ke dalam misalkan ke situs detik.com gitu ya. Mungkin di sini akan melalui banyak sekali router gitu ya. Bisa melalui beberapa router ya. Mulai dari kantor kita sampai ke servernya misalkan detik.com gitu ya. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan modem ya. Nah, ini modem ADSL ini banyak dipakai di era-era tahun 90 dan awal 2000 ya. Jadi dulu beberapa masih menggunakan modem ADSL ya. Jadi menggunakan jalur telepon ya waktu itu ya. Dulu namanya Telkomnet Instan ya. Oke ya, bisa juga sekarang kita menggunakan HP kita gitu ya sebagai tethering untuk sebagai modemnya gitu ya. Itu bisa juga digunakan ya. Ya, dalam internet ada yang disebut sebagai URL ya, Uniform Resource Locator. Di sini adalah alamat web yang menentukan lokasi pasti dari halaman web menggunakan huruf dan kata yang memetakan ke alamat IP. Jadi ini adalah URL. Jadi ini dia akan memetakan dia ke dalam suatu IP. Jadi alamat komputer aslinya adalah dia berupa alamat IP sebenarnya, alamat secara fisiknya ya. Nah, kemudian dalam internet ada yang disebut sebagai internet backbone ya. Jadi suatu sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jadi ini ya menggunakan kabel bawah laut ya. Jadi menggunakan kabel bawah laut. Sekarang sudah terhubung ya ke banyak negara di dunia ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep Internet of Things ya, atau IoT. Jadi ini IoT adalah suatu jaringan objek fisik atau benda yang tertanam dengan ada di situ ada sensor ya, ada prosesornya juga, ada perangkat lunaknya, dan ada kemampuan konektivitas ya jaringan ya. Jadi di sini banyak digunakan untuk bertukar data ya, suatu perusahaan ya atau suatu organisasi ya dengan perangkat lainnya. Ya, ini beberapa tipikal dari perangkat IoT ya. Dia pertama ada sensornya ya untuk mengambil data ya. Misalkan ada sensor cuaca gitu ya. Beberapa perangkat IoT dia bisa menangkap gambar ya dengan menggunakan kamera ya. Misalkan untuk deteksi kemacetan lalu lintas itu bisa juga digunakan ya. Kemudian data yang dikumpulkan tadi akan dikirimkan ya melalui suatu jaringan ya.
Nah, ini datanya kemudian bisa disimpan ke dalam suatu penyimpanan yang dalam dalam awan ya. Jadi storage-nya bisa juga disimpan di dalam awan ya, atau dalam internet ya. Kemudian di sini data tadi yang dikumpulkan dari berbagai macam perangkat akan dikumpulkan ya, kemudian dikombinasikan dengan data yang lain. Nah, ini bisa digunakan untuk suatu bahan untuk dianalisis ya. Jadi misalkan suatu perusahaan dia punya banyak sensor data ya, kemudian dia bisa dianalisis. Nah, kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan ya, misalkan untuk mengambil suatu keputusan ya. Nah, beberapa penerapan IoT misalkan di bidang pertanian ya. Jadi bisa untuk misalnya mendiagnosis adanya penyakit gitu ya dalam tanaman gitu ya. Bisa juga mendeteksi adanya rumput liar ya atau gulma gitu ya. Ini bisa ya. Nah, ini beberapa perangkat perusahaan sudah membuat gitu ya perangkat IoT untuk digunakan dalam bidang pertanian ya. Kemudian contoh yang lain misalkan untuk sensor parkir ya. Jadi misalkan di sini ada sensornya ya. Kemudian akan dilihat nih apakah suatu lokasi itu ada yang kosong atau enggak gitu ya. Misalkan ada yang kosong, hijau, ya nanti akan dikirimkan datanya gitu. Jadi kalau ada orang yang masuk, dia sudah tahu nih kira-kira di mana nanti dia bisa parkir gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini bisa digunakan ya. Ini perangkat Raspberry Pi yang pernah kita bahas juga di pertemuan pertama dulu ya tentang perangkat IoT ya. Ini contohnya adalah Raspberry Pi. Jadi ada banyak perangkat sekarang yang bisa digunakan ya. Contoh yang lain di sini sudah dalam konsep tentang smart city ya, sudah banyak sekali penerapannya di sini ya, bisa untuk monitoring lalu lintas ya, kemudian bisa digunakan untuk monitoring kualitas udara ya. Nah, ini bisa ditanamkan beberapa perangkat ya. Kemudian CCTV ya, bisa juga dipakai di sini. Jadi ini sudah banyak penerapannya IoT sekarang ya. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas mengenai komputasi awan ya. Jadi atau cloud computing ya. Jadi komputasi awan di sini adalah suatu konsep ya, gabungan pemanfaatan teknologi komputasi dan juga pengembangan berbasis internet atau awan. Jadi awan di sini adalah sebenarnya internet ya. Cloud di sini maksudnya adalah internet. Jadi berbagai macam layanan itu bisa kita gunakan ya dengan menggunakan internet ya. Jadi dalam konteks lain, jadi lingkungan komputasi awan ini diartikan sebagai lingkungan komputasi di mana perangkat lunak, perangkat keras disediakan sebagai layanan internet dan dapat diakses dengan menggunakan browser web gitu ya. Jadi modal kita cukup mungkin laptop, internet dan juga browser web, bisa menggunakan berbagai macam layanan ya. Misalkan untuk penyimpanan ya, untuk aplikasi ya, untuk database, server dan lain-lain ya. Nah, ini beberapa lingkungan komputasi awan ya. Ada yang disebut sebagai IaaS ya, Infrastructure as a Service. Jadi ini adalah suatu layanan yang menyediakan infrastruktur ya. Jadi contohnya di sini virtual machine, server ya, storage, network device ya. Jadi kita bisa melakukan penyimpanan data gitu ya dengan modal laptop dan juga browser ya. Ya, ini cukup browser, kita connect ke internet, kita bisa menyimpan data di internet, di cloud ya, di awan gitu ya. Nah, contohnya adalah banyak sekarang ya, ada Google Drive ya, ada Dropbox ya. Nah, itu bisa kita gunakan ya, penyimpanan awan ya. Kemudian server ya atau virtual machine ini juga banyak sekarang pelayanannya ya, misalkan DigitalOcean ya, atau AWS itu juga beberapa layanan untuk server ya yang bisa kita gunakan ya. Dia layanannya adalah on cloud ya. Kemudian di sini ada software as a service. Jadi layanan dalam bentuk
eee, perangkat lunak ya. Jadi, sekarang banyak gitu, kita bisa menggunakan berbagai macam layanan perangkat lunak dengan, menggunakan, layanan on cloud gitu ya. Misalkan email ya, ada juga software seperti, Microsoft Office pun sudah disediakan oleh Microsoft sebagai layanan on cloud ya, jadi Microsoft, 365 ya, atau Google Docs ya, Google Doc ya. Nah, di situ juga bisa kita gunakan software layanan, sebagai layanan on cloud. Yang terakhir di sini adalah, platform as a service ya. Jadi di sini adalah layanan berbagai macam, platform. Contohnya adalah, database, web server yang disediakan, untuk, on cloud ya. Oke ya, itu materi tentang komputasi awan. Oke, untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.